Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Talita Alesya Kila, mahasiswa aktif Poltekkes Menkes Bandung, Prodi D4, jurusan Promosi Kesehatan. Nah, teman-teman semua, jadi di sini aku nggak mau ceramah panjang lebar, tapi aku mau ngajak kalian mikir. Pernah nggak kalian mikir kenapa makin banyak anak muda gampang capek, gampang marah, bahkan ada yang usia belasan tapi udah terkena diabetes. Nah, di sini aku mau nanya nih sama teman-teman semua, siapa di sini yang sehari-hari nggak bisa lepas dari minuman manis? Mau itu kopi, boba, es teh manis, atau cemilan-cemilan manis lainnya. Teman-teman, aku juga dulu sering banget mengonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis. Bahkan sehari aku bisa mengonsumsi minuman manis 2-3 kali. Tetapi pada suatu hari aku melihat temanku yang berusia 17 tahun. Dia harus menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya karena dia mengalami diabetes. Dan dia sangat menyesal dan dia bilang ke aku, andai dia tahu lebih awal, dia bakal ngejaga makanan dan minumannya. Gula adalah karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi cepat bagi tubuh kita. Secara ilmiahnya, gula dibagi dua. Ada gula alami dan gula tambahan. Untuk gula alami itu sendiri, ada buah, susu, dan nasi. Dan untuk gula tambahan itu, gula-gula yang berasal dari minuman kemasan, kue, atau snack instan. Tubuh kita juga butuh gula, tapi dalam jumlah yang terbatas ya. Kelebihan gula malah bikin tubuh bingung. Kelebihan energi yang gak dipakai, disimpan, dan akhirnya akan menjadi lemak. Faktanya, menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per hari itu harusnya 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Tapi rata-rata anak muda di kota besar bisa mengkonsumsi gula sampai 15 hingga 20 sendok tiap hari tanpa mereka sadari. Teman-teman, coba kalian bayangin nih ya. Kalian bangun tidur, tapi rasanya lemes, gak fokus di kelas, gampang marah, kulit sering berjerawat, dan berat badan makin naik. Itu semua bisa jadi tanda sugar overload loh. Untuk dampak jangka pendeknya ini bisa gampang lapar, mood swing, hingga konsentrasi yang menurun. Lalu untuk jangka panjangnya, kalian bisa obesitas, diabetes tipe 2, dan masalah jantung dan ginjal. Bahkan banyak penderita diabetes sekarang usia 14 hingga 20 tahun. Ini bukan lagi penyakit orang tua. Ini realita baru kalau kita nggak peduli dari sekarang. Teman-teman, aku tahu kita nggak bisa menghindari makanan dan minuman yang manis. Tapi kita bisa mengendalikannya. Dan di sini aku bakal ngasih 4 tips buat kalian semua. Yang pertama, periksa label nutrisi sebelum beli makanan atau minuman. Yang kedua, kurangi minuman manis dan perbanyaklah air putih. Lalu yang ketiga, ganti cemilan dengan buah-buahan yang segar. Dan yang terakhir, coba sugar detox. 7 hari tanpa minuman manis dan lihat perubahan tubuh kalian. Nah, teman-teman, kalian udah sampai di akhir video dan aku harap kalian udah tahu bahwa gula itu penting, tapi kebanyakan bisa bikin bahaya. Gula tersembunyi ada di makanan sehari-hari. Remaja bisa mulai hidup sehat dari hal kecil. Aku di sini bukan mau melarang, tapi aku percaya kalian remaja yang cerdas, punya masa depan besar dan pantas punya tubuh yang sehat. Mulai sekarang, yuk bijak untuk mengonsumsi gula, nggak perlu ekstrim, cukup seimbang. Karena tubuh kalian tanggung jawab kalian.
dan kesehatan bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.